agak banyak ya waktunya, sudah tinggal 1 jam. Apa masih mau pakai nyanyi-nyanyi dulu atau langsung aja? Sepertinya sih karena pesertanya sedikit ya, jadi sebaiknya kita langsung mulai doa saja. Ya. Baik, selamat malam sebelumnya teman-teman dan om tante sekalian. Untuk memulai kegiatan Bible study kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua untuk dapat berkumpul di sini untuk dapat belajar kitab suci ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan pengajaran dari Om Greg ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah agar beliau dapat mengajarkan kami dengan baik dan kami semua dapat mengerti tentang apa yang tema yang akan di kitab suci yang akan dibawakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat datang Ya. yang baru datang, siapa namanya? Francisca. Ya, ini Halo Om Greg, saya Vivi. Vivi. Oh. Ya. Vivi. Iya. Ini ada lagi Reta ya. Oke. Iya, betul. Oh, ya, jadi kelihatannya harus dimulai baru orangnya hadir ya. Iya, benar. Oke. Saya langsung aja ya share screen ya, boleh. Ya. Iya. Oh, host disable participant to screen Oh ya, sharing. maaf. Saya buka dulu. Hmm. Dah, silakan coba lagi. Nggak, kalau bisa dari saya sih karena yang di situ. Ya, udah saya filmnya. buka. Sudah saya buka. Oke. Udah kelihatan ya? Tapi kok gambar zoom-nya hilang? Sudah kelihatan sekarang. Tapi yang kelihatan di sini gambar zoom-nya kok nggak ada, cuman gambar PowerPoint-nya doang. Oh, sembunyi di situ. Nggak bisa sebelah-sebelahan ya? Ya, ada Oke. tombol di atas itu. Kalau video sih bisa ditampilkan di sebelah kanannya. Video window. Ya, oke lah. Kita mulai aja ya. Ya. Jadi Ya. judulnya yang kita bikin ini adalah pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Pertolongan itu sebetulnya kalau menurut kawan-kawan apa artinya pertolongan? Bantuan. Iya. Bantuan. Apa ya? Rescue. Ya, Rescue. betul kata Vivi. Ya, betul kata Oke. Vivi tadi. Yang paling Bantuan. relevan, yang paling relevan ya bantuan Om Greg. Bantuan atau rescue. Nah, Ya. bantuan rescue itu termasuk bantuan. Tapi kalau kita bilang bantuan itu lebih luas ya. Oh iya. Oke, termasuk rescue di dalamnya. Rescue itu kan berarti dari kesulitan, dari suatu masalah ya. Iya, iya. Nah, coba kalau kita lihat. Nah, pertolongan itu Tuhan memberikan pertolongan apa kepada kita? Kan ini tentulah maksudnya pertolongannya kepada manusia ya. Ya. Jadi Tuhan menolong manusia untuk termasuk mendapatkan sesuatu, menolong kita dalam bekerja, menolong kita dalam bernapas, menolong kita. Termasuk kalau kita nanam pohon, yang menumbuhkan tuh siapa? Kan kita bilang Tuhan, Om. saya sudah siram, saya sudah kasih pupuk, tapi ya, betul. Kalau Tuhan tidak menumbuhkan, dia nggak tumbuh juga ya. Iya, susah. Nah, jadi menolong manusia mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, mendapat rezeki dan sebagainya. Yang kedua, ini rescue nih, menyelamatkan dari mara bahaya. Kalau kita mau ketimpa bahaya, itu Tuhan selamatkan. Kita coba lihat. Nah, bentuk pertolongan itu apa? Bentuknya
dalam bentuk apa Tuhan memberikan pertolongan? Ini macam-macam sekali. Bisa jadi dari kekuatan alam, ya, ada angin, petir, hujan. Misalnya kalau dalam hal yang pertama tadi, menolong dalam hal membantu, ya angin bisa bikin kita dapat listrik, hujan bisa Ya. bantu kita macam-macam, ya. Nah, Ya. sedangkan misalnya dalam menghindar dari kecelakaan, ada orang nih lewat di suatu jalan, tahu-tahu ada pohon roboh. Dia kesel banget, pohon roboh, nggak bisa nih, harus lewat jalan lain. Iya. Rupanya, kalau dia lurus aja situ tadi tidak ada pohon roboh, barangkali dia akan dapat accident yang lebih besar gitu. Iya. Jadi bisa juga Tuhan memberikan musibah pengganti. Kita dapat suatu kecelakaan kecil, itu supaya kita terhenti, hampir sama dengan yang pengalihan perjalanan tadi. Iya. Ya kan? Kemudian kalau kita gagal, begitu kita dapat suatu kegagalan, kita juga marah kadang-kadang. Betul. Kesel, ya. Padahal kegagalan itu menyelamatkan kita. Misalnya gagal terbang. Waktu kecelakaan kemarin di apa itu? Sriwijaya itu. Ada satu penumpang loh. Iya, betul. Selamat dia. Iya. Nah, ada orang gagal jual rumah, kesel. Padahal Tuhan gagalkan supaya nunggu harga naik, dia dapat uangnya lebih banyak. Gitu. Betul. Ya, gagal cinta juga belum tentu kegagalan. Ada orang nih, aduh gagal cinta. Tahu-tahu rupanya calon pasangan yang nggak jadi itu mengalami suatu kanker, meninggal. Ya, nah, kalau dia dulu jadi kan dia akan kehilangan yang lebih berat gitu ya. Iya. Nah, kadang-kadang Tuhan juga menolong kita dengan memberikan kita kekuatan fisik yang datang tiba-tiba. Iya. Di luar logika kadang-kadang. Misalnya ada orang nih lari dikejar anjing, tahu-tahu ada tembok tinggi, nggak mungkin dia ngelompatin tembok itu. Pada saat itu dia bisa loncat. Ada loh kejadian kayak gitu. Iya. Nah, ada lagi dalam bentuk Tuhan berikan kita hikmat. Nah, coba ya, hikmat itu mendapat tiba-tiba kemampuan kita bicara, yang tadinya kita nggak tahu mau ngomong apa, tahu-tahu bisa keluar aja kata-kata itu. Dan kita sendiri heran mendengar kata-kata kita. Tadi aku kok bisa bilang begitu ya? Ya. Nah, coba lihat Lukas 21 ayat 14 bunyinya apa? Yang bisa buka. Nah, selanjutnya Tuhan juga dapat membuka pikiran kita itu. Yang tadinya kita nggak terpikir, ya tahu-tahu Tuhan bisa bilang, Tuhan bisa membuat kita jadi ngerti, bisa ngelihat apa di bawah sana. Itu percaya nggak percaya, tapi banyak kesaksian tuh. Mungkin saya nggak bisa ceritain sekarang ya. Jadi yang ini Lukas 21 ayat 14, ada yang ketemu? Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Ya, ayat 14 dan 15. Kemudian kalau kita lihat Lukas 24, Lukas 24 ayat 44. 5. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, kitab dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya.
tiba-tiba Tuhan buka kita jadi ngerti, gitu loh. Betul. Ya. Nah itu ya. Kalau kita lihat lagi, kita sekarang bertanya nih, kalau memang Tuhan memberikan pertolongan, Ya. yang ditolong itu siapa? Apa Tuhan pilih-pilih? Apa orang baik saja? Apa orang jahat saja? Atau orang jahat tidak ditolong? Biarin aja, ini jahat loh. Atau Nggak milih, Om. nggak milih ya. Mm-mm. Orang yang taat atau orang yang memohon? Nggak milih. Nggak milih ya. Iya. Tapi kalau orangnya memohon, maka pertolongannya akan lebih. Ya, betul. Ya, Ya. kita lihat Matius 7 ayat 7 bunyinya apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuk. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan dibukakan, bagimu. ya. Ya, Ya. itu. Jadi terutama kepada yang memohon, namun yang tidak memohon pun masih ditolong juga. Ya. Nah, ada lagi orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan ini, ya lebih cepat dapat pertolongannya karena dia memang mengandalkan Tuhan. Betul. Tuhan nggak kurang begitu suka dengan orang yang mengandalkan dirinya sendiri ya. Betul. Kita cari. Ini Yeremia 17 ayat 5, 6, 7 sebetulnya, tapi kita baca 5 dan 7 aja ya. Ya. Inilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu ayat 5. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Gitu loh. Ya. Nah, tadi pertanyaan tadi, apakah Tuhan memilih-milih orang untuk ditolong? Kalau Tuhan tidak memilih-milih, kenapa ada orang yang kok tidak tertolong? Coba, saya jawab enggak. Kalau Tuhan tidak milih-milih kan pasti orang tertolong semua. Betul. Ini kenapa ada orang yang tidak tertolong? Karena belum percaya mungkin, Om. Nah, kalau kita lihat ya, ini orang butuh pertolongan kan. Lalu ada yang melempar tali sama ban itu. Jadi, pastikah dia tertolong? Dia akan tertolong kalau dia nangkep. Iya, betul. Nah, bisa jadi orang yang tidak tertolong itu ya karena pertolongan datang tapi dia nggak sambut. Iya, betul. Nggak apa namanya, nggak udah ada niat, udah ada orang yang niat mau nolong tapi dianya nggak mau ditolong gitu ya, Om ya. Iya. Bisa jadi tidak mau ditolong, bisa jadi dia matanya tertutup karena dia memang tidak memperhatikan hal-hal demikian gitu loh. Iya. Nah, kalau gitu kita ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Itu kan syaratnya dia nangkep itu kan kalau dia masih sadar. Betul. Masih bisa nangkep. Nah sekarang kalau orangnya dalam posisi yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, gimana caranya Tuhan menolong? Jadi kalau orangnya sudah nggak bisa apa-apa lagi, ya pertolongannya lebih besar. Orang dalam hal ini contohnya orangnya nyemplung ditarik. Jadi pertolongan itu tetap ada sebetulnya. Jadi yang tidak sadar sama sekali sudah nggak bisa berbuat apa-apa masih ditolong, yang sadar juga ditolong, yang tidak ditolong adalah orang yang cuek. Ya, pertolongan datang dia lewatkan aja, dia biarin gitu. Oke. Waktu ternyata berjalan cepat ya, ada lewat 9 menit. Nah, pertolongan Tuhan yang kalau misalnya dalam itu tadi kan pertolongan kayak gitu. Bisa jadi kan ini orang diserang oleh rampok misalnya. Kemudian atau diapain lah, ada orang jahat gitu. Lalu kalau Tuhan menolong, yang ditolong siapa di antara yang sedang mengalami itu?
Kan kalau kita berpikir kan, wah Tuhan menolong korbannya dong. Iya, iya. Kalau kita juga ya aku tolong korbannya, perampoknya aku gebukin, kan gitu ya. Iya, Tapi Tuhan enggak, Tuhan memberi pertolongan itu secara sekaligus, iya, ya. Berarti kan Tuhan mencegah perampokan itu terjadi supaya si perampoknya juga tidak, supaya gagal merampok dan iya, terbebas dari dosa. iya. Contoh nih, kisah pertobatan Saulus menjadi Paulus. Dalam perjalanannya ke, ini kita mau baca, keburu nggak ya kalau kita baca ya? Karena kita mulainya telat ya. Itu kan perjalanan Saulus ini ada, saya ceritain aja lah. Kalau mau baca di situ ya, kisah 9, 1-20. Itu perjalanannya itu kan dia minta surat kepada Imam Agung Ya. untuk nangkepin pengikut-pengikut Kristus. Iya. Tapi dalam perjalanan dia dapat dikasih sinar yang besar sekali. Nah dalam hal ini kan kita bacanya sepintas, kita pikir bahwa ya Tuhan menyelamatkan pengikut-pengikutnya gitu loh, dengan menyerang Saulus dengan pakai sinar itu sehingga dia jadi buta, kan gitu. Tetapi sebetulnya kan Tuhan sekaligus menyelamatkan si Saulusnya. Saulus ya. Ya kan? Jadi tidak hanya sepihak gitu loh. Beda sama kita ya. Iya. Nah, waktunya kapan Tuhan memberi pertolongan? Apa setiap kita, misalnya kita dikejar anjing lalu Tuhan tolong dibikin kesandung anjingnya. Sebelum kita jawab pertanyaan itu, kita coba lihat ya. Tahu nggak bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kalau kebutuhan sesuatu hal yang memang betul-betul kita butuh. Kalau keinginan kita butuh makan gitu ya. Iya, kalau keinginan hanya sekedar lapar mata, Om. Iya. Keinginan itu kita kepengen dapet, kalau nggak dapet kita nggak apa-apa kok gitu loh. Iya. Ya. Nah kalau kita ngerti perbedaannya itu, Tuhan lihat orang ini butuh ditolong nggak? Kita sudah ngerasa, aku butuh pertolongan sekarang nih. Padahal Tuhan lihat, enggak, kamu belum butuh gitu loh. Iya. Lalu kita nyumpah-nyumpah, Tuhan nggak mau tolong aku. Emang ada Tuhan? Di mana Tuhan? Pernah dengar nggak orang ngomel kayak gitu? Iya. Itu dia nggak tahu bahwa sebetulnya Tuhan lihat, lu nggak apa-apa kok digituin. Iya. Ya. Iya. Penyakit kok nggak disembuh-sembuhkan? Ya emang lu perlu ngalamin penyakit itu gitu. Ya. Iya. Nah, atau kita bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar jalan, pernah lihat nggak? Anak umur sekitar menjelang 1 tahun atau setahun, kan mula-mula kan orang tuanya pegang kedua tangannya ya, dituntun gitu ya. Itu mula-mulanya. Nanti ketika dia mulai hampir bisa, itu orang tuanya lepasin nggak? Iya. Tapi lepasinnya dilepas langsung nggak? Enggak. Dilepas tapi orang tuanya ngikutin dari dekat sekali di belakangnya. Iya, betul. Jadi kalau dia jatuh, tangkap Mas Guru. Ada yang nolongin. Ada yang nolongin. Ya kita ini senantiasa dijaga Tuhan. Iya. Jadi Tuhan suruh malaikat-malaikat jagain kita. Iya. Begitu kecemplung ya langsung ditangkap gitu loh. Iya. Itu dia. Jadi kapan itu waktunya udah jelas ya. Cuman kita nggak bisa baca juga. Kapan ya aku dapet, aku pengen beli ini kok nggak dapet gitu ya. Sering orang nanya begitu ya. Nah kunci kedua,
Itu dalam 1 Korintus 10:13 Tuhan bilang, pencobaan tidak akan melebihi kemampuan manusia. Coba kita baca ya ayatnya. 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1, 10. 10:13. 1 Korintus 10:13. Nah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, Ya. ya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jadi kalaulah sampai pencobaan itu kan bisa dalam bentuk penderitaan, dalam Betul. bentuk ya sampai kita udah tahu hampir tidak mampu lagi, di situ Tuhan datang. Ya. Ya, nanti saya di ujung nanti saya ada kesaksian tentang ini ya. Ya. Ada 2 kesaksian saya, mudah-mudahan keburu ya. Satu mengenai tidak mencapai tidak melebihi kemampuan, satu lagi mengenai hikmat. Itu yang saya alami. Nah, di dalam Alkitab ada 4 kisah. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan 4-empatnya, karena sekarang sudah 8:16. Iya. Banyak sekali di dalam Alkitab, tapi saya ambil yang 4 ini. Ya. Pertama, pernah dengar ini, Pihahirot? Baru sekali, Om. Baru sekali ya. Belum pernah, Om. Belum pernah. Ya, oke. Nah, tetapi kalau begitu diceritain, langsung tahu deh. Ya, kita masuk dulu ke Pihahirot ya. Ya. Kemenangan Yosafat mungkin kita harus lewatin, kalau enggak nanti nggak keburu waktunya. Tapi kita coba deh ya, siapa tahu bisa semua ya. Ya. Pihahirot itu adalah ketika perjalanan orang Ibrani keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, itu kan dia 40 tahun ya. Ya. Oke. Padahal perjalanan itu nggak butuh 40 tahun. Tapi Tuhan membuatnya demikian Ya. untuk menghabiskan satu generasi itu sehingga nanti sampai di sana sudah generasi baru. Ya. Itu terdiri dari ini pertama mereka meninggalkan Mesir ya. Kita nggak sempat baca ya ayatnya Iya. ini. Iya. Yang lalu setelah mereka keluar, Firaun mengejar mereka. Nah, sampailah dia di depan laut Teberau. Nah, tempat di mana di depan laut Teberau itu, di mana dia sudah kepepet itu nama tempat itu Pihahirot. Oh, oke. Ya. Ya. Kita coba lihat ya. Ini kalau kita lihat nih peta perjalanan ini terlalu kecil nggak? Enggak, Om. Enggak ya. Ya. Jadi dari Rameses mereka berkumpul dulu di Sukot. Ah, oke. Kan terkenal kata-kata itu Sukot. Ya, Sukot. Nah, sampai di Sukot, itu mereka, ini gimana supaya lebih gede ya. Sampai di Sukot dia jalan nih. Ini jalan sini nih. Nah, perjalanan ini kita lihat nanti ada filmnya. Segini doang nih. Pendek, ya Om. Kelihatannya sih pendek. Ini panjang banget nih. Karena perjalanan ini semua kan 40 tahun. Iya sih, betul. Ya. Disinilah dia Pihahirot itu. Ya. Kemudian coba kalau kita lihat pertanyaan, kenapa sih kok dia harus nyebrang laut ini? Kenapa nggak lewat sini aja? Kan nggak usah nyebrang. Iya, betul. Jalan pintas ya, Om. Nggak jalan pintas, pokoknya menghindari laut ya kan? Oke. Oh iya. Ini daratan kan? Oh iya, tuh. Ada yang bisa jawab nggak kenapa?
Kenapa ya, Om? Ya, karena waktu itu belum ada Google Map. Oh iya. Jadi nggak ada Google Map, dia kan nggak tahu. Iya, betul. Dari mana dia tahu bahwa kalau dia lewat situ nggak kena laut? Ya, ya mungkin itu jawaban konyol. Tapi kita lihat ya, ini jawaban yang mungkin Oh, oke. Nah, kan dari sini kan itu lihat tuh bisa ke situ kan? Iya. Saya nggak tahu nih mempercepatnya gimana nih. Nah, di sini dia masih bebas nih. Mau ke kiri kanan masih bisa, tapi dia lurus ke sana ya. Nah, di sini mulai bukit-bukit nih. Nah, sehingga dia harus belok lah segala macam. Bisa bayangkan nggak? Kira-kira ini kenapa dia belok-beloknya sini? Pasti kan ngikutin alur ini kan. Jadi kalau dia kepengen ke sana atau kepengen ke sini, ini nanjak ini aja udah setengah mati loh. Susah. Iya, jadi dia yang paling gampang ya ikutin alur ini. Iya. Sampailah dia ke ujung sini. Nah, ini dia. Nah, ini kan laut nih sudah. Iya. Ini entah delta, entah apa ya. Ini kan sungai, tetapi pada waktu mereka lewat sedang tidak ada airnya. Mungkin ada musim juga atau apa, nggak tahu. Nah, tempat ini nih, nah ini, baca nggak? Pi Hahirot. Nah, ini gambar ini bukanlah gambar ketika pada mereka menyeberang. Pada waktu mereka nyeberang kan belum ada nih jalanan, belum ada ini. Di kemudian hari orang bikin gambar ini, bikin gambar satelit ini. Nah, di sini dia camping di sini, habis itu dia mau melanjutkan, baru tahu nggak bisa. Ada ya. Kita selesai aja sampai sini. Nah, kita lanjut. Pernah nggak kita ngerasain kalau kita berada di dalam keadaan begitu, dikejar dari belakang, kiri kanan bukit tinggi, bukan bukit tinggi nama kota ya, tapi bukit yang tinggi ini, di depannya laut, mau lari kemana? Ya, kejepit banget ya. Satu-satunya ya pertolongan Tuhan. Di sini ada film. Di sini ada film ya. Film anak-anak nih sebetulnya. Iya. Siapa yang ngomong tadi itu? Percayalah Tuhan mempunyai rencana, itu siapa yang ngomong? Suaranya nggak kedengeran deh Om, kayaknya ini gambar doang. Memang gambar doang, berdasarkan gambar. Siapa itu ngomong? Nggak usah dengar suaranya. Pasti bukan Jeffrey itu yang ngomong. Bukan Om Carlo juga. Coba ya kalau kamu baca itu cerita, ketika Tuhan mengatakan kepada Musa,
kau harus memimpin rakyat. Dia bilang, aku ini nggak pandai bicara. Udah lakukan aja. Nanti juru bicaramu Harun adikmu. Ya, jadi itu tadi kira-kira siapa ya? Harun kan? Harun, ya. Nih kan Tuhan sudah membuat tiang awan Ya. menghalangi tentara Mesir tadi supaya memperlambat sehingga mereka sempat Berhenti dulu gitu ya Om. ya, Bukan berhenti dulu sih, berhenti gitu. udah ya, kita nggak usah lanjutin ya. Ya. Jadi tadi itu itulah bentuk pertolongan Tuhan, yaitu laut. Musa dikasih tahu, angkat tongkatmu, laut dibelah, mereka bisa lari. Dan kemudian setelah orang tentara Firaun mengejar, lautnya ditutup kembali. Nah ya, selesai satu cerita ya, Pihahirot ya. Ya. Kita masuk ke cerita kedua, kemenangan Yosafat atas Moab dan Amon. Tapi ini nggak ada gambarnya apa, karena ini cuma cerita doang. Kita coba ya. Yosafat itu siapa? Ini kan kemenangan Yosafat atas Moab dan Amon. Yosafat itu siapa? Yosafat itu adalah salah satu raja dari kerajaan Yehuda. Jadi kerajaan kan beberapa bulan yang lalu kita bicara soal ini kan, kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Ya. Nah, ini raja Yehuda berkedudukan di Yerusalem. Ya. Ya. Nah, Moab dan Amon ini siapa? Jadi bangsa Moab, bangsa Amon itu orang Amon ini dulunya orang yang terusir ketika mereka masuk ke tanah terjanji. Kan semuanya bangsa Yebus, bangsa apalagi semua itu kan diusir semua ya. Yeah. Kalah semua dengan mereka. Yeah. Termasuk Moab ini. Padahal Moab ini adalah keturunan Lot ya. Tahu ceritanya. Ya udahlah, udah 8:30 kita nggak. Kalau banyak waktu kita cerita itu lagi ya. Nah, kerajaan ini segini ini dikeroyok oleh kerajaan ini dan kerajaan ini, diserang dalam keadaan mereka masih baru habis, ya, dalam keadaan tidak sedang kuat-kuatnya gitu. Jadi mereka ini bersatu dan juga dengan orang Menim kumpul mau menyerang ke Yerusalem. Dan mereka sudah diberitahu betapa ketakutannya. Kan itu kan terancam. Iya, betul. Kalau mereka ladenin perang ya pasti kalah dia dong. Nah, itu mau gimana gitu loh. Jadi mereka minta pertolongan Tuhan gitu loh. Gimana caranya? Akhirnya pertempuran terjadi di sini nih.
Ini kan Yerusalem, Bethlehem. Di daerah sini nih ada namanya padang gurun Tekoa. Disitulah mereka terjadi pertempuran. Pertempuran antara siapa? Nanti kita baca. Menarik sekali. Ya, kita baca aja cepat ya. Bani Amon dan Moab datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Maksudnya laut Asin itu laut mati itu ya. Nih, ini laut mati nih, ya kan? Dari seberang laut dia datang. Oke. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, mereka sekarang sudah sampai di Heseson Tamar, nama satu tempat. Jadi Yosafat menjadi takut sekali lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah ini dia. Sampai dia berpuasa gitu loh. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dan tidak ya kita berpuasa itu bisa mendapatkan ya. Dan Yehuda berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Maksudnya itu di depan bait Allah ya. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami? Nah, yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, itu kan? Itu sejarahnya kan? Yeah. Dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya loh Tuhan, itu maksudnya dia ya. Iya. Kenapa kok mereka sekarang mau menyerang kami lagi gitu, mau mengusir balik gitu kan. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus. Bila sesuatu malapetaka terjadi, yakni pedang, pengukuhan, sampar, dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu. Ini isi doanya dia lah ya. Kita lihat lagi ya. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang ke tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Nah, itu kan? Jadi engkau suruh kami ngusir dia dulu, gitu loh. Nah, oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami sekarang nih ya. Ya Allah, kami tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel, Zakaria bin ini nabi-nabi mereka nih ya, dihinggapi roh Tuhan dan berkata di depan jemaah dan berseluruh. Ini dia menarik nih kata. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut. Ya, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dari Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian-pujian Tuhan. Nah, itu lagu-lagu pujian rupanya sangat kuat juga ya. Nah, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ya, tadi saya tunjukin tempatnya ya. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia
mengangkat seorang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Dan waktu mereka keluar dari muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwa hasilnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian itu, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Jadi ini mereka nyanyi-nyanyi ketika Bani Amon dan Moab sedang berjalan menuju kepada mereka gitu loh ya. Dan orang-orang ini kan, jadi dibuat Tuhanlah penghadangan. Jadi Tuhan bikin penghadangan yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk. Jadi ini kan 3 pihak nyerang ya. Ya. Nah yang terjadi, Bani Amon dan Moab bukan nyerang Yehuda, tapi dia nyerang yang sekutunya, orang Seir. Dan dimusnahkan. Ya, segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Jadi sekarang bertempur lagi antara Moab dan Bani Amon. Gitu loh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Itu bentuk pertolongan Tuhan kepada Yehuda, kepada Raja Yosafat. Jadi bisa aja, kalau kamu punya musuh, ya jangan dimusuhin, biarin aja. Bukan dibiarin ya, tapi ya biarlah Tuhan yang bekerja gitu loh. Ya. Oke, masih ada waktu ya. Oke. Nah, kisah yang ketiga, saya boleh ke toilet sebentar ya. Ya. Wow, sudah banyak sekali. Hai Nil. Yo, apa kabar? Halo, halo. Baik. Lu apa kabar? Baik. Baru sampai Tante. rumah. Ah, sampai Baru sampai Tante. rumah tadi nggak? Baru sampai rumah. Aku mau mandi, jangan ini ya, jangan dilihat ya. Tante kita jagain pintu kok, Tante. Baru nyampe nih. Sakit Sama apa? kok Tante, aku juga gitu. Sakit apa, Tan? Dito alergi biasa. Oh, kirain Tante. Bukan Dito. Matiin dulu ya. Sama kok Tante, aku juga baru nyampe, makanya baru kelar, baru rada gantengan dikit. Tapi kalau 5 menit lagi jadi siluman babi, Tante. Oh, Oke lah. ya, tolong Nil, Nil. Ada yang mau istirahat. Daud dan Goliat. Ini kita tahu kan bahwa bangsa Filistin. Nah inilah bangsa Filistin, Goliat ini. Iya. Yang sekarang ngaku-ngaku Palestina ya itu sebetulnya orang Arab pendatang di situ. Bangsa Filistin udah nggak ada lagi. Nah, di sini kita lihat ya dari gambar ini bahwa dia menantang, nanti kita baca ya, dia menantang, tadinya mau perang gitu, hadap-hadapan, pasukan sudah siap. Ini semua lihat pasukan di belakang ini. Tapi kemudian Goliat ini dimajukan. Oke lah, nggak usahlah kita perang katanya. Siapa daripada kamu yang bisa ngelawan aku? Ayo. Nah, ternyata orang Yahudi semua sudah ketakutan. Muncullah Daud. Daud ini badannya kecil. Ya. Dan kemudian menjadi raja dia, raja terbesar ya. Ya. Walaupun demikian, ternyata Tuhan memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia terjadi menang gitu ya. Lihat. Tampillah seorang pendekar dari tentara Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal.
satu hasta berapa sih? Yang berdiri berseru kepada barisan Israel, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Katanya ya. Iya. Jika dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi kalau aku yang menang dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami. Pula kata orang Israel, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepada aku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ya. Nah, ini cerita ini sebetulnya udah tahu ya bahwa Daud akhirnya bisa menang dengan umban gitu ya. Umban itu bukan kayak ketapel, bukan, tapi sesuatu yang diputar-putar begitu lepas batunya menuju kepada sasarannya. Kan kita bisa bayangkan ya. Kalau cobalah lakukan sendiri, bisa tuh. Ikat aja sapu tangan, kasih batu, puter, habis itu lepas sebelah sapu tangannya. Jadi ujung sapu tangan itu kita pegang dua-duanya, kasih batu, kita puter, sudah kencang puterannya, kita lepas satu ujungnya, maka batu itu pasti terbang kan? Iya. Bisa pada bayangin ya? Iya. Nah, kalau itu terjadi, bisakah tepat ke sasaran? Belum tentu, Om. Sangat belum tentu. Iya. Tergantung kapan tangan kita melepasinya. Iya. Kiri kanannya aja udah kemungkinannya entah kemana-mana. Atas bawahnya juga nggak tahu kan? Iya, betul. Kecuali tembok lebar yang kita lempar pasti kena. Iya. Nah, bagaimana umbannya si Daud ini bisa tepat di jidatnya? Ya kan? Kalau bukan karya Tuhan gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan kedua. Kalau memang dia diserang batu gitu, pasti dia jatuhnya mundur kan? Iya. Tertelentang kan? Ini dia jatuhnya tertelungkup. Lihat gambar ini. Jatuhnya tertelungkup sampai mukanya ke tanah. Ini barulah disembelih oleh Daud. Setelah dia tertelungkup, pedangnya sendiri diambil, Daud sembelih lehernya. Ya. Apa artinya tertelungkup itu? Ada yang ngerti nggak? Kenapa dia jatuhnya tertelungkup, bukan telentang? Ada? Vivi tahu? Jeff tahu? Karena apa, Om? Jadi artinya daripada mukanya sampai ke tanah, dia mati dalam keadaan menyembah Tuhan. Oh, oke. Kalau telentang kan nggak menyembah. Berarti siapa yang ngatur dia sampai jatuhnya kok bisa tertelungkup? Ini semua Tuhan yang berperang gitu, yang lawan dia gitu loh. Iya. Jadi Daud hanya sebagai sarana aja gitu loh. Makanya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat lagi ini. Tapi ini sudah tahu lah ya tadi ya. Atau coba kita baca sepintasnya. Kisah 9 ada di sini ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa kepada majelis Yahudi di Damsyik supaya jika menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah
olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya. Dan dalam penglihatannya ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ, yang menumpangkan tangannya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi, penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Oke. Nah, itu 4 kisah sudah kita lihat. Ini kisah nyata di luar. Betul. Ya. Ini saya kutip dari berita ya. Ivan 17 ungkap sahabat berada di pesawat Sriwijaya. Ya. Tragedi Sriwijaya meninggalkan duka mendalam begini. Betul. Ia adalah warga Sulut bernama Stevi R.J. Loho. Ia nyaris menjadi penumpang yang jatuh. Dalam unggahan melalui media sosial, Stevi menceritakan, waduh, ini orang perasaannya kayak apa ya? Bayangin gitu. Ya bersyukur tapi ya serem-serem juga membayangkan. Iya, betul. Stevi menceritakan dirinya awalnya menjadi bagian dari keberangkatan pesawat jenis Boeing. Hampir naik, tapi karena kuasa Tuhan, flight dipindah ke SJ186. Iya. Kadang-kadang ya, orang ketika mengalami itu kan marah. Sialan, aku yang dipindahkan. Segitu banyak orang, bukan orang lain yang dipindahkan. Aku yang dipindahkan. Tapi tidak tahunya Tuhan sedang menyelamatkan dia. Tuhan Yesus masih sayang dengan masih kasih kesempatan. Terima kasih banyak Tuhan. Itu yang dia bilang ya. Tulis di situ. Dia pun memasang berdiri pasnya. Ini buktinya. Bahwa dia memang sudah harus naik pesawat itu ya. Oke. Nah itu kan habis ya. Sekarang kita masuk ke tinggal 10 menit kesaksian pribadi. Ada nggak yang punya kesaksian pernah ditolong Tuhan?